Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika saya melihat satu pemilihan ajang bergengsi, yaitu pemilihan putri-putri Indonesia, saya melihat ada hal-hal yang menarik yang tentunya mereka sudah melewati proses-proses yang dijalankan, baik itu tes kepribadian, baik itu menjalankan tes berbicara yang baik, berkata-kata yang baik, berperilaku yang baik. Tentunya mereka berpendidikan yang baik, sopan, pintar, dan juga postur badan yang langsing dan tinggi. Ini menjadi sorotan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ketika saat itu menonton pemilihan putri-putri Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sorotan juga khususnya bagi pria-pria lajang seluruh Indonesia. Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, ketika melihat bagian kitab Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31, ini yang menjadi sorotan ketika dikatakan, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, dia tidak berbuat jahat kepada suaminya, namun berbuat baik. Dia bekerja keras, dia membagi-bagi tugas kepada pekerja-pekerja dan pelayan-pelayannya. Ia memilih properti tanah sebagai usaha kebun anggur. Dia memanage keuangan keluarganya dengan baik sehingga dapat balance. Dia bekerja sebagai pekerja yang ulet sampai pelitanya tidak padam. Istri yang cakap dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Istri yang cakap juga dapat memproduksi permadani, dikatakan dia dapat memintal, kain ungu, lainan halus, dan memiliki butik pribadi. Dia memiliki pekerja-pekerja yang sangat optimis dan juga dia menata masa depannya dengan baik. Anak-anaknya menyebutnya berbahagia. Dia mengajar anak-anaknya dengan hikmat dan perkataan yang lembut. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini merupakan kriteria yang banyak dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia. Sebagai seorang wanita, tentu bersyukur jikalau memiliki talenta yang banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Memiliki multitalenta itu bukanlah suatu kebanggaan, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita talenta dan dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istri yang cantik, menarik, pintar, sopan, bekerja keras, baik hati, berkata-kata lembut, berinvestasi, cerdas, terampil. Tentu ini yang menjadi kebutuhan di zaman sekarang ini, dicari oleh pria-pria yang tentunya ingin memiliki istri yang demikian. Kalau kita melihat bagian kitab Amsal ini, ada ayat yang menjadi kekuatan. Ada ayat yang menonjol di sini. Di dalam ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
kecantikan, kepintaran, tubuh body yang langsing itu adalah sifatnya sementara. Kecantikan akan menjadi hilang ketika usia kita bertambah. Kekuatan kita, kepintaran kita itu akan berakhir jikalau kita sudah memasuki usia tua. Istri yang cantik, istri yang pintar, istri yang dapat melakukan semua tugas-tugas rumah tangga itu memang penting, itu memang diperlukan, dan itu memang dibutuhkan untuk menjadi seorang istri bagi suami. Tapi ada hal yang ditonjolkan, ada hal yang perlu dan penting ketika kita melihat di Amsal 31 ayat 30 bagian B. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan ini melebihi kecantikan fisik, ini melebihi keterampilan kerja. Istri yang percaya, istri yang beriman kepada firman Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, ini menjadi satu kecantikan yang memancar keluar. Ini menjadi satu kecantikan yang kekal adanya. Kecantikan secara fisik, kecantikan luar, memang itu diperlukan. Tetapi adalah firman Tuhan katakan bahwa istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan, istri yang percaya kepada Tuhan, istri yang beriman pada firman Tuhan, ini menjadi satu kecantikan yang kekal selama-lamanya, yang tidak akan musnah. Kecantikan fisik, kekuatan fisik itu sementara adanya, tetapi firman Tuhan katakan istri yang takut akan Tuhan ini menjadi satu kecantikan yang melebihi dari segala-galanya. Dasar inilah yang menjadi kekuatan yang mengokohkan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Membangun rumah tangga adalah sesuatu yang kompleks adanya. Oleh sebab itu, dasarilah rumah tangga kita. Hiasilah diri kita sebagai istri yang cantik, yaitu dengan takut akan Tuhan. Dengan percaya, beriman pada Tuhan, maka kita akan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga kita yang kompleks dengan kecantikan kekal yang dari Tuhan, yang sifatnya selama-lamanya, yang sifatnya terus-menerus. Kita beriman pada Tuhan, takut akan Tuhan, maka terpancarlah kecantikan yang abadi itu, kecantikan yang dari dalam, yang akan menghiasi diri kita